Salam sejahtera bagi saudara-saudara, saya Pendeta Immanuel Kristo. Senang bisa kembali menjumpai saudara. Hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dengan satu tema. Jangan congkak dan merasa diri pandai. Namun sebelum itu, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa dan memohon Tuhan menerangi hati kita untuk sapa firman Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Dalam pertolongan Tuhan, biarlah kami boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami Bapa di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kali ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 16. Demikian firman Tuhan yang dituliskan dan saya memakai Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru edisi kedua. Firman-Nya menuliskan demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah berpikiran congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mau membaca, mendengar, menyimpan, lebih lagi melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, siapakah manusia? Siapakah kita? Saudara dan saya. Itu adalah pertanyaan besar filsafat yang muncul dalam peradaban manusia dan yang tidak pernah dapat ditemukan jawabnya secara tuntas. Manusia adalah makhluk yang memiliki cinta tetapi sekaligus juga yang dengan mudah membenci. Manusia adalah makhluk yang memiliki pengetahuan tentang baik dan buruk, tentang benar dan salah, tetapi sekaligus juga yang kerap kali menutup mata tentang kebenaran tersebut karena kepentingannya sendiri yang harus diwujudkan. Manusia adalah pribadi yang merasa, tetapi sekaligus juga menjadi pribadi yang kerap kali menekan rasa itu demi untuk memuaskan hasrat kemanusiaannya. Jadi siapakah manusia itu? Ciptaan Tuhan yang dijadikan secara sempurna, tetapi dalam banyak hal tampak tidak memenuhkan kesempurnaan itu dalam dirinya. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam surat pastoralnya kepada jemaat di Roma memberikan nasihatnya agar mereka, jemaat Tuhan, bersikap sehati sepikir untuk dapat saling memperhatikan. Sehati sepikir untuk mewujudkan kebaikan. Terkhusus, kata Rasul Paulus, mereka diminta untuk memperhatikan yang rendah, yang dalam banyak hal cenderung diabaikan dan tidak diperhatikan hanya karena kerendahannya. Mereka yang rendah memang hampir-hampir tidak memiliki kesempatan untuk dapat menjadi sombong. Mereka yang rendah hampir-hampir tidak memiliki kesempatan untuk merasa diri lebih dari yang lain. Dan sebaliknya, mereka yang congkak, mereka yang merasa diri lebih, pada akhirnya tidak akan mampu menunduk dan merangkul mereka yang rendah. Ditambah dengan perasaan diri lebih pandai dibandingkan dengan yang lain, pada akhirnya benar-benar akan membuat mereka atau bahkan kita tidak dapat menghargai sesama sebagai sesama. Dengan kondisi yang demikian, maka diri kita tidak memiliki makna apa-apa dalam hidup yang kita jalani. Bukankah kebermaknaan diri kita hanya dapat terjadi hanya ketika kita terhubung dengan orang lain?
Hanya ketika kita berelasi dengan orang lain, berelasi dengan sesama kita. Ya, aku ada karena orang lain ada. Kita menjadi berarti hanya ketika kita juga menempatkan orang lain sebagai pribadi yang berarti bagi kita. Sebagai pribadi yang bernilai bagi kita. Oleh karena itu, saudara, marilah kita belajar untuk menghargai sesama kita. Menempatkan mereka sebagai pribadi yang berharga dalam kehidupan. Dan marilah kita bersehati untuk dapat saling menjadikan diri kita menjadi pribadi yang berarti. Meninggalkan kecongkakan kita, meninggalkan kesombongan kita, karena pada kenyataannya setiap kita adalah sama. Setiap kita adalah sama-sama berharga di hadapan Tuhan, sama-sama berharga di mata Tuhan. Tuhan menolong kita untuk bisa bersehati melakukan semua itu. Lebih daripada membanggakan diri dengan apa yang ada pada diri kita, dan kemudian makin jauh dengan sesama kita, dan makin tidak bermaknalah hidup yang kita jalani. Tuhan memberkati kita, dan Tuhan menolong kita untuk dapat mewujudkannya. Dan dalam kerendahan hati, mari kita meminta kepada Dia untuk memimpin kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau mengingatkan kami akan keberadaan diri kami. Jadikanlah diri kami, jadikanlah hidup kami menjadi diri dan hidup yang bermakna. Ketika kami boleh menjadi sesama bagi sesama kami. Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Jauhkanlah kami dari kesombongan, jauhkanlah kami dari kecongkakan, jauhkanlah diri kami dari merasa diri lebih daripada orang lain. Sehingga kami boleh mewujudkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Menghadirkan diri kami bagi sesama. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita untuk dapat menghadirkan diri kita secara bermakna dalam rancangan yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.